kebelet nikah. Aku di situ belum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Naili Muzafaroh. Di video kali ini aku mau di video kali ini aku mau membahas mengenai kesulitan terberat bagi para penghafal Al-Quran atau para santri tahfidz Al-Quran. Aku bakal bahas itu di video kali ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe. Aku mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang udah subscribe dan mau mantengin channel aku, mantengin video-video aku. Aku berterima kasih banget buat kalian. Yang belum subscribe, aku harap kalian mau subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, kita langsung lanjut aja ke videonya. Sebelumnya aku mau menggarisbawahi, pembahasan kali ini aku tidak akan membahas mengenai dalil-dalilnya, tidak akan menghubungkan mengenai hukum-hukumnya atau apapun, karena aku bukan ahli di bidang itu. Aku nggak berani dan nggak menghindari atau tidak mau berbicara mengenai hukum gitu loh, karena kan hukum itu sifatnya sensitif. Kalau kita salah, nanti membuat orang-orang yang mendengarkan atau melihat juga ikut salah dan kita nanti akan dapat dosanya, seperti itu. Jadi yang di sini aku mau bahas itu hanya mengenai yang sering terjadi dan sering aku alami dan sifatnya itu umum gitu, kayak memang benar-benar nyata terjadi bagi para penghafal Al-Quran atau santri tahfidz Al-Quran. Jadi ujian terberat adalah istiqomah. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya istiqomah itu memang sangat sulit ya, baik itu kita menjalani proses menghafal Al-Quran ataupun kita melakukan hal-hal baik apapun gitu. Jadi kayak Al-Quran itu benar-benar sulit karena kita sering dihadapi dengan cobaan-cobaan atau ya memang ujian-ujian yang diberikan, mungkin maksudnya diberikan untuk kita, dan maksudnya itu untuk memperkuat niat kita dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, jadi di sini ada 3 mitos atau 3 hal yang sering beredar di kalangan para santri, para penghafal Al-Quran, yang membuat para penghafal Al-Quran itu takut, bahkan kadang gak istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran. Aku bakal bahas ini. Jadi 3 hal ini memang pernah aku alami, memang benar-benar aku alami. Aku nggak tahu sih ini memang udah ada dalilnya atau memang ada ketetapannya dalam kitab atau apa, aku nggak tahu. Cuman kayak, tapi setahu aku nggak ada sih kayak itu tuh, kayak cuman gimana ya, memang hal-hal yang sering terjadi gitu bagi para penghafal Al-Quran gitu. Nah, yang pertama adalah kita akan para penghafal Al-Quran itu akan diuji oleh meninggalnya anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, kakek, nenek, adik, kakak, dan lain sebagainya, yang akan membuat kita terpuruk, membuat hati kita, membuat niat kita itu melenceng, ataupun keistiqomahan kita itu akan teruji. Jadi dulu awal mula aku menghafal Al-Quran itu kalau nggak salah tahun 2013, kalau nggak salah loh ya. Di situ aku masih kelas 1 SMA, awal masuk kelas 1 SMA, dan di situ aku awal-awal menghafalkan Al-Quran gitu. Pada saat itu masih kelas 1 semester 1. Jadi setelah Idul Fitri, lebaran Idul Fitri, bapak meninggal. Memang bapak itu emang udah sakit lama sih ya, tapi alhamdulillah sakitnya diringankan oleh Allah
terus dipanggil sama Allah, bapak meninggal setelah Idul Fitri. Nah jadi pada saat itu aku bener-bener down, aku bener-bener kayak antara mau lanjut atau enggak gitu. Tapi emang akhirnya aku nggak lanjut lagi menghafalkan Al-Quran. Aku berhenti, aku menunda hafal Al-Quran dulu karena aku gimana ya, kayak ya memang menghafal Al-Quran itu impian bapak. Bapak itu pingin salah satu anaknya itu menghafalkan Al-Quran. Jadi kayak aku mikirnya bapak aja udah nggak ada gitu, terus orang yang mau aku buktiin, orang yang mau aku banggain aja udah nggak ada gitu. Buat apa aku menghafal Al-Quran gitu. Kayak aku tuh kadang kayak di sisi kanan dan sisi kiri tuh muncul pikiran gitu. Di sisi kiri itu yang tadi aku bilang, buat apa aku ngapal Al-Quran kalau bapak aku nggak ada gitu. Di sisi kanan itu kayak bapak kayak bilang, itu tuh keinginan bapak kamu gitu loh, kamu kenapa kamu masih, kenapa kamu mau berhenti gitu. Jadi dua pikiran itu kayak bikin aku bimbang, dan akhirnya aku kayak oke, aku berhenti sekolah aja gitu. Aku nggak mau sekolah, aku mau ngapalin Al-Quran karena kayak aku nggak sanggup kalau aku jalanin dua-duanya gitu, nggak bisa gitu. Terus aku bilang sama ibu, kata ibu, aku kan bilang gimana kalau aku berhenti sekolah aja gitu, aku hafalan Al-Quran aja gitu. Terus kata ibu, jangan gitu. Lanjut ke mitos yang kedua atau ujian yang kedua. Jadi ujian yang kedua itu para penghafal Al-Quran akan diuji oleh kesulitan ekonomi gitu. Jadi kita akan ditempatkan di keadaan ekonomi kita itu terpuruk, benar-benar membuat kita tuh kayak sibuk dengan urusan ekonomi itu dan bakal lupa sama niat kita untuk hafal Al-Quran gitu. Yaitu aku alamin juga gitu. Alhamdulillah aku alamin juga, karena kan ya setelah ditinggal bapak ya pasti keadaan keluarga, keadaan rumah itu pasti berubah. Karena kan yang tadinya ada yang menopang keluarga, ada yang menopang kehidupan keluarga, terus sekarang udah nggak ada, pasti ya bakal pincang gitu. Kayak ibaratkan rumah di bawahnya ada tiang-tiangnya, terus salah satu tiang utamanya nggak ada, ya pasti rumah itu bakal ambruk gitu, bakal nggak sempurna, bakal runtuh kayak gitu. Keadaan ekonominya sangat sulit gitu. Apalagi kita kan kayak 6 bersaudara dan 4 itu perempuan, yang 2 adik aku tuh cowok gitu, dan 3 kakak perempuan aku itu masih kuliah di semester awal. Jadi ya kayak ibu aku tuh menghidupi 6 anak gitu. Ya kayak antara mau lanjut atau enggak gitu loh. Kayak mau lanjut sekolah apa enggak gitu. Terus akhirnya aku dikasih apa sih itu, kayak kata ibu aku, nggak apa-apa gitu, pasti ada rezekinya gitu, pasti Allah bakal kasih rezekinya untuk anak-anaknya gitu, kita yakin aja gitu. Jadi ya apapun dilakuin, baik itu gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang gitu, buat yang penting anaknya sekolah gitu. Jadi ya akhirnya itu juga membuat aku berhenti dulu untuk menghafalkan Al-Quran. Hal yang ketiga adalah kita akan diuji dengan ketertarikan dengan lawan jenis atau cinta. Nah biasanya tuh kayak ini tuh lebih keinginan untuk menikah gitu. Kayak kita bakal ditemukan dengan orang yang membuat kita jatuh cinta, dan akhirnya bakal membuat orang akan memilih dia, dan proses kita itu akan berhenti gitu. Kita melupakan niat awal kita untuk menghafalkan Al-Quran gitu. Jadi memang ini tuh benar-benar terjadi gitu, sering terjadi. Kayak di juz-juz akhir itu orang-orang sering mengalami itu gitu, kayak
tiba-tiba ngalamin itu, tiba-tiba ada yang ngajak nikah, tiba-tiba jatuh cinta sama orang, tiba-tiba udah berhenti aja, padahal kan kayak tinggal sedikit lagi. Justru itu yang ujian terberatnya itu di situ gitu loh. Ada yang ngajak nikah, ada yang nikah, saya mau nikah ya udah berhenti gitu. Karena kan ya udah banyak yang ngalamin gitu. Bahkan aku ngalamin juga pada saat itu di waktu aku di jus 20 6 atau 27 sampai jus 30 itu aku kayak ngalamin kebelet nikah. Aku di situ belum suka sama siapa-siapa gitu, aku nggak kenal, maksudnya nggak belum ada ya aku normal guys. Maksudnya aku tuh belum suka yang bener-bener gitu, belum menjalin hubungan dengan siapa-siapa. Aku cuman ya di hati tuh pengen nikah gitu, udah pengen nikah gitu. Aku nggak ngomong sama siapa-siapa, nggak ngomong sama ibu, nggak ngomong sama kakak, nggak ngomong sama siapa-siapa. Aku ngomong sama teman-temanku gitu, kayak ngomong sama teman-teman yang ngalamin juga kayak aku gitu loh. Aku nggak berani ngomong sama keluarga gitu kan, nggak berani ngomong kalau aku belum nikah. Ya aku ngomong kayak cuman bercanda-bercanda aja gitu loh, taunya tuh kayak bercanda gitu. Jadi kalau nanti salah satu anggota keluarga aku nonton video ini, aku dulu kebelet nikah tapi sekarang udah enggak. Maksudnya sekarang udah enggak kayak waktu 27 itu kayak bener-bener ya Allah aku ingin nikah, sampai kayak malam-malam sepi sholat tahajud itu, ya Allah aku pengen nikah, ya Allah pengen nikah. Pokoknya dalam segala keadaan, lagi bikin hafalan, lagi bikin setoran, lagi murojaah, itu pikirannya nikah mulu. Ngelihat video-video nikah baper mulu bawaannya, pokoknya ya gitu aja gitu, pokoknya baper gitu. Jadi di sini apa sih yang mau aku kayak pelajaran apa sih yang bisa dipetik gitu dari hal-hal tadi. Jadi ketika kalian mengalami hal-hal tersebut, ya mungkin nggak semua mengalami ujian-ujian ini gitu, nggak semua penghafal Al-Quran, nggak semua santri hafid Al-Quran itu mengalami hal-hal tersebut gitu, nggak mengalami semua hal gitu, mungkin hanya mengalami satu atau bahkan nggak mengalami sama sekali gitu, kayak lancar-lancar aja gitu hafal Al-Quran sampai selesai, alhamdulillah lancar-lancar aja gitu, ya alhamdulillah gitu. Cuman ya kayak ya buat persiapan aja gitu loh, kayak ya kalau kalian mengalami hal ini, kalian harus kuat gitu loh. Kalian harus kembali ke niat awal kalian untuk menghafalkan Al-Quran gitu, optimis, percaya bahwasanya itu tuh takdir Allah gitu loh, takdir yang diberikan oleh Allah, dan itu nggak bisa dirubah gitu. Kalian hafal Al-Quran itu nggak buat orang meninggal gitu loh. Ayah kalian meninggal itu bukan karena kalian menghafalkan Al-Quran, ibu kalian meninggal itu bukan karena kalian menghafalkan Al-Quran, keluarga kalian jatuh miskin itu bukan karena kalian menghafalkan Al-Quran gitu. Jadi itu memang sudah takdir dari Allah gitu, kalian harus percaya gitu. Kalian harus, ya boleh down, tapi kalian harus bangkit lagi gitu, kembali lagi ke niat awal gitu. Dan tetap istiqomah, walaupun aku juga sampai sekarang aku belum bisa istiqomah, aku belum bisa benar-benar istiqomah. Aku masih suka lebih mentingin main HP, lebih mentingin aktivitas-aktivitas lain daripada Al-Quran. Aku benar-benar belum istiqomah gitu. Aku bukan orang baik, tapi di sini mari kita berjuang bersama gitu. Mari kita tetapkan niat kita gitu. Kita berdoa, siapapun gitu, nggak cuman para penghafal Al-Quran, nggak cuman para penghafal kitab-kitab lain, juga buat orang-orang yang sedang menuntut ilmu, orang-orang yang sedang bekerja, orang-orang yang sedang mencari nafkah, orang-orang yang sedang melakukan hal-hal baik. Tetap istiqomah, percaya bahwasanya Allah memberikan ujian itu atas dasar kemampuan kita. Nggak mungkin Allah memberikan ujian kalau kita nggak mampu.
Oke, jadi sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka video ini, dan jangan sukar untuk beri kritik dan saran, tentunya yang membangun. Dan komen juga kalau kalian mau request aku untuk bikin video-video apa selanjutnya, khususnya mengenai Al-Quran. Walaupun di channel aku nggak cuma membahas seputar Al-Quran, seputar menghafal Al-Quran, aku juga bakal ada konten haul, konten tutorial seputar YouTube dan lain sebagainya. Pokoknya ada beberapa konten yang bakal aku hadirkan di channel aku. Cuman kalian request aja mau bikin video apa selanjutnya, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya channel aku lebih berkembang dan aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Dan juga aku mohon doanya dari kalian, semoga aku lebih istiqomah lagi untuk menjalani hal-hal baik. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.